ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Z-Tips. Z-Tips saya kali ini ini adalah curhatan salah satu teman saya, gitu ya. Teman saya masih single, gitu ya. Dia sedang kencan online, lalu dia mendapatkan si pria ini, gitu ya, di kencannya dia. Saya jengkel banget sih bacanya. Saya nggak tahan untuk tidak memuat ini di dalam YouTube saya. Ya, saya mungkin akan menutup ya beberapa informasi tentang si individu ini. Dia ada universitasnya apa saya tutup ya, maaf ya. Ini demi menjaga privasi gitu ya. Tapi ini menurut saya adalah salah satu produk dari budaya patriarki yang basi banget, gitu ya. Ini mengganggu femininitas saya, gitu ya. Menurut saya ini harus dikomentari ya, karena saya berharap ada banyak laki-laki berkualitas di luar sana ya, yang pasti memiliki pemikiran yang lebih bijaksana ketika mencari pasangan hidup ya, tidak semerta-merta seperti yang dilakukan atau dituliskan oleh si pria ini, gitu ya. Yuk kita baca sama-sama sih friends ya. Ini adalah profil seorang pria. Saya nggak usah liatin fotonya. Semoga sih ini fake profile ya, kalau sampai ini asli, oh my god gitu deh. Saya agak surprise sih dengan caranya dia menuliskan. Pertama ya, usianya dia di sini ditulisnya 39 tahun. Saya kok agak-agak gemes kalau ada laki-laki usia 39 tahun masih menganggur ya. Padahal dia itu, ini ada universitasnya, yang universitasnya itu lumayan oke loh di Jakarta sih friends ya. Jadi ini dia nulisnya begini ya. For serious and perawan ya, lihat perawan yang digaris besarin ya. Only, ini kayak tulisan anak milenial nih, bukan anak umur 39 tahun, but whatsoever ya. Only and perawan only, jadi untuk serius dan hanya untuk perawan, dia bilangnya begitu ya. Fuck girl ya, cewek BO, cewek matre, ONS atau one night stand ya, janda, pernah nikah kayak gue nggak laku, pernah zina dan any kind of that, swipe left. Dia bilang gitu. I'm not gonna be your sugar daddy, yeah, or gadun. If you have a sincere heart, purely motivated and still believe in true and faithful love exists in this world, and willing strongly to fight for it, just swipe right. No kadrun. Cari bini yang setia, masih perawan, beberes rumah, nyuci baju gue pakai tangan, kasihan deh, dan gak main sosmed, Tinder, FB, Instagram dan lain-lain. Gak suka bio gue, swipe left. Kalau suka, semoga diberkati. Aduh, gimana rasanya baca ini sih friends? Ya, bagi yang perempuan mungkin sudah banyak yang emosi jiwa. Saya setuju, tenang sih friends ya. Buat saya sendiri, profil seperti ini adalah menunjukkan insecurity. Bayangkan kalau ada seorang laki-laki umur 39 tahun masih menganggur ya. Ya no wonder dia nggak akan pernah dapet. Satu, keperawanan bukanlah segalanya. Ya, perempuan itu bukan semacam segel di gelas air mineral, seolah-olah kalau segelnya udah rusak dia udah nggak berlaku lagi. Ya, good luck, umur 39 tahun dia mencari perawan. Nah, buat saya kalau dia rezeki ketemu sama perawan, saya kasihan sama siapapun Anda yang masih perawan di luar sana dan adalah perempuan yang asik, yang berkontribusi dalam masyarakat, punya cita-cita, yang Anda menghargai banyak sekali dari diri Anda, bukan hanya keperawanan Anda. Hati-hati terhadap cowok yang kayak gini. Kenapa? Kalau misalnya secara relationship ya, dia mencari orang yang sincere hatinya dan segala macam. Satu, dia mau mencari di aplikasi Tinder
orang yang nggak main Tinder, secara logika aja itu udah I'm sorry goblok ya. Lo mau nyari orang yang nggak main Tinder tapi lo nyarinya di Tinder, gue nggak ngerti lagi logika apa yang dipakai. Itu satu. Kedua, kalau misalnya dia nggak mau sama sekali orang yang bergaul dan main Instagram, kira-kira dia mau mencari perempuan yang sebodoh apa ya? Dia mau mencari perempuan yang nggak segaul apa? Karena mungkin kalau misalnya sampai dipaksa disiksa sama dia, if you that kind of woman who don't know yourself better, if you're not that queen gitu ya, Anda tidak resourceful, padahal kita mengencourage semua orang, kalaupun punya sosial media, bersosial media lah dengan bijak, carilah informasi lewat sosial media. Zaman sekarang semua menggunakan sosial media untuk menjadi individu yang lebih baik ya, bukan cuma hanya melihat akun-akun gosip. Nah, ketika Anda sudah melakukan interaksi seperti itu, terus udah gitu kayak mau nikah sama dia, ini cuma kayak mau dijak susah. Bayangin suruh nyuci pakai tangannya sendiri. Ya emang sih gitu ya, kalau misalnya dia nggak mampu, either dia nggak mampu beli mesin cuci gitu ya, atau kalau misalnya nggak pakai tangan, pakai apa? Bukannya habis itu nanti ada yang mesti dimasukin ya ke dalam, itu kan juga pakai tangan juga ya, nggak se manual itu banget gitu ya. Nyuci pakai tangan sih oke, tapi really yang mampu bebersih rumah, emang kenapa tugas bebersih rumah nggak cuma perempuan? Saya nggak pernah mengajarkan kita ya untuk melawan laki-laki, enggak. Saya adalah seorang feminis. Menurut saya kebahagiaan di dalam rumah tangga, ketika kita menikah untuk bahagia. Kita menikah karena cinta, kita menikah bukan ingin jadi babu, apalagi untuk direndahin, dan bukan untuk jadi keset. Baik Anda laki-laki ataupun Anda perempuan, dalam pernikahan Anda berhak untuk bisa bahagia bareng bersama dengan pasangan Anda. Gimana caranya mau bahagia bareng kalau misalnya belum apa-apa udah dituntut seperti ini? Di dalam rumah tangga ya, apalagi yang sudah berumah tangga bisa merasakan kan betapa luar biasanya tekanan-tekanan selama pandemi ini. Nah, jika ada masih orang yang dirinya sendiri aja pengangguran ya, apa sih yang membuat dirinya hebat gitu ya? Kalau mau dilihat juga, saya nggak mau ngomong deh, saya nggak mau body shaming soal mukanya, ya mau ganteng mau enggak, well itu ada urusan kesekian. Ini adalah value yang sangat-sangat saya tentang ya. Kalau menurut saya ini adalah value yang tidak sehat. Jika Anda adalah seorang laki-laki yang benar-benar hanya mementingkan keperawanan tanpa value lainnya gitu ya. Kalau Anda butuh orang untuk beberes rumah, sekarang juga ada penawaran-penawaran dari ojek online gitu ya, yang juga punya aplikasi-aplikasi untuk ngeberesin di rumah. Apa iya segitunya gitu? Tugasnya hanya untuk perempuan. Jika seorang perempuan dia misalnya dia perawan ataupun tidak ya, dia mengupgrade dirinya untuk menjadi individu yang baik, lalu ketika semua upgradean itu dia ilmunya, dia belajar dan segala macam, dia hanya dinilai satu dari keperawanannya dia aja, dia hanya dinilai dari kemampuan dia bersih-bersihin rumah apa aja. Waduh, saya punya anak perempuan ya, saya mengajarkan anak perempuan saya ya untuk tidak dapat laki-laki yang seperti ini ya. Saya ingin di dalam relationship-nya dia bisa bahagia karena ada keharmonisan di dalam relationship itu. Relationship yang pro-feminis adalah relationship yang menghargai kesetaraan ya, dimana menghargai pembagian peran yang ideal aja. Memang kalau misalnya ada yang lebih bisa masak, kenapa nggak dia aja yang masak, yang lebih jago masak? Baik laki-laki ataupun perempuan kan banyak sekarang yang jago masak. Chef juga banyak yang laki-laki, nggak cuma perempuan aja. Yang jago masak di dalam rumah tangga, biarlah dia memasak gitu ya. Yang jago bebersih dan cuci piring, biarlah dia bebersih dan cuci piring gitu ya. Setiap orang harus ada kontribusi yang ideal dan yang terbaik yang dia bisa lakukan di dalam relationship. Kalau misalnya kita hanya berasumsi ya, hanya untuk kepentingan diri sendiri, buat saya itu parah banget sih gitu ya, tidak akan membuat kebahagiaan yang ideal di dalam rumah tangga Anda gitu ya. Terus apalagi nih, kalau nggak suka ya udah, nggak mau jadi sugar daddy segala macam, it's okay, cuma usahakanlah gitu ya, Anda itu harus membuat diri Anda layak dulu ketika Anda akan mencari orang lain, melayakkan orang lain. Apakah Anda juga adalah seorang high quality jomblo ya? Siapapun Anda, umur berapapun Anda ya, cobalah menjadi high quality jomblo sebelum Anda mencari high quality jomblo yang lain. Saya percaya pada law of attraction bahwa individu-individu yang baik akan memancarkan energi baik dan menarik orang-orang yang baik juga dalam hidupnya dia.
Kalau misalnya masih banyak ide-ide patriarki seperti ini, yang paling dirugikan adalah Anda sendiri laki-laki. Ketika Anda memberikan penghakiman, ya, hanya mengukur dari keperawanannya saja tanpa kontribusi-kontribusi lainnya, jangan sedih kalau sampai di dalam kehidupan rumah tangga Anda itu Anda tidak bahagia. Lalu nanti ujung-ujungnya akan datang ke sofa saya pergi konseling, aduh Mbak Zoya, istri saya seperti gedebong pisang, it's like a dead fish, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak punya inisiatif, dia nggak punya gini. Lah Anda sendiri yang menekan, ya nggak? Rugi kan? Di mana-mana ketika melakukan hubungan seksual itu harus ada kesetaraan, ya. Tetap saya tahu bahwa Anda sebagai suami itu akan menjadi kepala rumah tangga. Jadi saya ingatkan kepada para perempuan, ya, dari one queen to another queen, ya, pilihlah pria yang bisa Anda hormati, ya, bukan hanya Anda sayangi, karena dia akan menjadi kepala keluarga. Kebayang nggak sih kalau kepala keluarganya kayak gini, saya nggak akan bisa respect laki-laki yang seperti ini. Kalau misalnya Anda memilih laki-laki yang seperti ini, lalu di tengah jalan Anda ngerasa, aduh saya nggak bisa ini lagi Mbak Zoya, saya nggak nafsu, saya ilfeel, ya gitu ya, jadinya gawat. Pilihlah laki-laki yang bisa Anda hargai, karena bagaimanapun juga ketika di dalam rumah tangga, ya, pilihan terakhir bahtera rumah tangga itu akan disetir oleh si kepala rumah tangga. Jadi pastikan sebelum Anda menikah, ya, value Anda apa, ya, apa yang akan value-value yang penting yang tidak bisa ditawar di dalam hidup Anda, dan apa yang bisa Anda bagi bersama, dan bagaimana kesetaraan itu akan dijalankan di dalam rumah tangga Anda. Semoga Anda bisa memiliki rumah tangga yang harmonis, dan semoga Anda bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang lainnya. Dan saya senang sekali dibagikan oleh hal ini, ya, oleh teman saya. Ya, semoga kita semakin bijak dalam memilih pasangan-pasangan hidup, baik Anda laki-laki ataupun Anda perempuan. Terima kasih Z-Friends untuk menyimak Z-Tips saya kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye!